Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini barulah kita kembali melihat perkembangan di Simpang Susun Krukut. Setelah kita kemarin sudah melihat dua video saat didampingi oleh tim Jaguar di pekerjaan Jalan Tol Cijago Seksi 3B ya, terutama di gerbang Tol Limo. Sebelum kita nanti melihat lagi bagaimana pekerjaan di sana ya, dalam dampingan tim Jaguar ini, mari kita coba saksikan dulu video terbaru ya di pekerjaan yang ada di Simpang Susun Krukut ini. Baik sobat keluarga semua, jika ingin tahu situasi di Simpang Susun Krukut, maka pastikan disimak terus sampai habis agar tidak ada informasi yang keliru ataupun misinformasi ya. Pada kali ini kita melihat atau memantau sedang ada pekerjaan untuk dinding penahan tanah ya. Dan di sini juga ada mulai penggalian dan pekerjaan kembali untuk dinding penahan tanahnya dengan pasangan batu kali ya, terpantau dari drone. Dan ini adalah kita berada di jalur RAM 2 dengan RAM 5 yang saat ini berupa tanah. Di sisi kiri video ya, ini adalah merupakan akses masuk menuju ke Tol Desari tahap 2 dari Jalan Krukut. Dan itu bukan menuju ke Simpang Susun Krukut. Jadi sekali lagi, untuk masuk di Simpang Susun Krukut itu hanya bisa dari gerbang tol terdekat. Dari gerbang tol Brigif, dari gerbang tol Kukusan, dari gerbang tol Sawangan, dan juga dari gerbang tol Limo. Di luar daripada itu saat ini belum ada informasi adanya akses yang akan dibuka di luar daripada gerbang tol tersebut. Jadi jika ada informasi di luar itu, maka saya tidak bertanggung jawab atas informasi tersebut. Yang jelas informasi yang saya dapatkan saat ini hanya bisa diakses dari gerbang tol terdekat yang tadi sudah saya sebutkan. Maka jangan salah lagi, jangan keliru lagi. Nah, untuk itulah saya selalu menyampaikan bahwa mohon disimak video sampai habis. Bukan karena apa-apa, karena informasinya itu sudah saya sampaikan dalam video. Nah, ini adalah yang kita lihat saat ini adalah merupakan akses keluar tol dan juga akses masuk dari Jalan Raya Krukut ya. Dan sekali lagi ini adalah akses dari Cilandak Utama ataupun Brigif, dan juga menuju ke Brigif dan juga menuju ke arah Cilandak Utama. Nah, kalau kita lihat dari udara, kita melihat kembali ke jalurnya RAM 3 dengan RAM 8 ya. Jadi yang sebelah sisi kanan tadi kita sudah melihat jalur RAM 25, dan ini sisi kiri adalah jalur RAM 3 dengan RAM 8. Nah, ini ya. Jalur RAM 3 dengan RAM 8 saat ini masih ditutup oleh barrier ya, yang diwarnai oleh kuning hitam. Itu adalah barrier yang sama yang kita lihat di Tol Serpong Balaraja 1A yang kemarin kita sudah coba ya. Menuju 1B kan ditutup dulu dengan barrier ya, dengan konkrit barrier yang telah diberikan cat berwarna kuning hitam ya. Jadi kuning hitam itu kalau diidentikan dengan warna yang mudah untuk diwaspadai gitu ya, warna kewaspadaan kalau tidak salah ya. Jadi diwarnainya dengan warna kuning hitam. Lalu di sini dengan RAM 38 kita pantau di sini sepertinya sudah mulai pekerjaan apa namanya ini ya, saya lupa lagi ya, untuk bagian bahu terluarnya ini ya. Coba ditulis di kolom komentar nih, saya benar-benar lupa nih. Dan kita pantau di jalurnya RAM 7 ini sudah mulai ada pengerjaan rigid ya, naik ke rigid. Jadi di RAM 7 ini ada pekerjaan rigid. Di situ ada truk mixer ya, ada atau mobil molen, biasanya beberapa orang menyebutnya dengan mobil molen. Dan di jalur RAM 38 juga pembatas dengan RAM 3 dengan RAM 8 ini ada dinding penahan tanah, karena RAM 8 itu kan nantinya menanjak ke arah jembatan, sehingga di sana perlu ada timbunan tanah. Nah, timbunan tanah tersebut tadi ditahan oleh dinding ya, yang memisahkan antara jalur RAM 3 dengan RAM 8. Oke. Jadi sebelah sisi kiri kanan dari RAM 38 ini sudah ada bagian dari pembatas jalan ya. Kok saya sampai lupa banget ya. Aduh ya Allah. Apa istilahnya itu ya?
Coba tulis di kolom komentar ya sobat keluarga semua. Aduh, saya sampai lupa kan, kalau yang bentuknya perkerasan disebut dengan concrete barrier, tapi itu bukan concrete barrier dia. Aduh, saya lupa lagi nama istilahnya ya. Pokoknya itulah pembatas jalan ya. Dan kita pantau di sini sedang ada pekerjaan dinding penahan tanah. Terpantau juga di sini dengan galian slope ya. Sepertinya sebagian dengan galian slope, sebagian dengan dinding penahan tanah. Jadi kita lihat terpantau ada beberapa penggalian atau pembentukan dengan ekskavator di jalur ram. Ini adalah jalur ram 5 ya, yang di atas dari box traffic. Ram 7 sudah semakin padat ya. Jadi dipadatkan oleh vibro roller. Dan ini nanti kita akan pantau lagi ya, apakah kurang lebihnya nantinya akan sepertinya sih akan ditambah lagi dengan pasangan batu kali seperti yang kita lihat di sisi ram 2 ya. Tapi lebih pastinya kita nantikan saja kira-kira nanti bentuk dari dinding penahan tanah ini apakah dengan galian slope saja atau dengan tambahan juga pasangan batu kali ya. Kita akan pantau. Nah, kalau di depan sana tuh ya, di bagian jembatannya itu pakai pasangan batu kali, dan di sini juga terpantau dengan bantuan dinding ya. Wing wallnya ditambah lagi ini untuk sisi dari ram 6 dengan ram 5. Lalu kita pantau di sini juga sudah ada pekerjaan dari ekskavator ini untuk di jalur ram 6. Ini adalah jalur ram 6. Jadi ada beberapa saluran-saluran air yang mengalirkan ke bagian bawah, tapi di bawahnya itu sudah ada saluran air lagi. Nah, di bawahnya lagi nanti itu ada semacam kayak penampungan air ya, tapi saya nggak tahu nanti jadi apa ya. Nah, ini kalau kita lihat nih di sini kan ada beberapa pekerjaan ya, ada batu-batu juga, mungkin di sini nanti akan ditambah lagi dengan pasangan batu kali mungkin ya. Nanti kita akan coba pantau terus. Oke. Dan di sini terlihat jelas bagaimana sepertinya untuk pekerjaan. Oh, mungkin di ini ya. Batu-batu itu adalah mungkin di bagian saluran air bawah nih, tuh yang masih terputus ya. Saya baru ngeh tuh, di situ kan terputus tuh. Jadi tutup saluran airnya tuh. Nah, ini seperti saya katakan bahwa tapi saluran air itu tidak mengarah ke bagian tengah dari galian ini nih. Mungkin karena beberapa sobat keluarga semua juga udah ada yang mengira bahwa ini akan jadi pengganti situnya katanya ya. Kan dulunya ini ada situ di sini. Dan beberapa orang menyebutnya apakah ini menjadi pengganti situ, saya pun tidak bisa menjawab. Karena saya juga sudah bertanya ke petugas namun belum mendapatkan jawaban. Apakah ini akan menjadi pengganti situ tersebut atau seperti apa? Saya belum mendapatkan jawaban kembali. Jadi saya sudah bertanya, saya sudah coba tanyakan kepada narasumber, namun belum mendapatkan jawabannya. Jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan dari sobat keluarga semua terkait dengan yang kita lihat saat ini. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melihat di jalur main road terusan dari Krukut menuju ke arah Gerbang Tol Limo juga saat ini sedang dipadatkan lahannya. Dan terpantau ya dalam video kali ini beberapa titik kendala ada yang memang masih ada beberapa rumah-rumah yang kemarin kita sudah tampilkan di Kendala Agustus yang nyempil-nyempil, yang tinggal 1, 2. Ada beberapa bidang yang masih hijau tuh ya. Ini juga kita lihat ya. Ini di dekat jembatan ini ada rumah juga. Nah, itu bukan sengaja, kalau tidak salah saya tanyakan itu memang dijawabnya adalah memang belum selesai pembebasan lahannya ya. Berbeda dengan ini nih. Kalau ini kan memang bagian dari gudang ya. Ini kan yang kita lihat saat ini ada beberapa bangunan di dekat jalur main road dan jalur ram 5. Nah, ini adalah bagian gudang dari kontraktor untuk menyimpan besi-besi dan juga perlengkapan-perlengkapan untuk pembangunan tol Cijago 3 itu ya. Nah, terus kita akan coba melihat lagi di jalur-jalur lainnya. Nah, di jalur main road tol Cijago 3 dari arah Krukut menuju ke Kukusan tampak sudah ada pertambahan pekerjaan dari lapisan rigid ya. Dan coba kita pantau jalur-jalur lainnya. Di jalur ram 1 sudah ada pembangunan untuk saluran air ya dengan box culvert. Nantinya akan ditimbun kembali untuk ram 1 ya.
Jadi dia sudah mulai disimpan untuk box culvertnya. Jadi box culvertnya nanti akan ditimbun tanah. Nah, di sini juga menuju ke sana ya. Jadi jalur yang dari sini adalah ram 1 dengan ram 8. Ya, ram 1 dengan ram 8, dan mulai ada penimbunan tanah lagi terlihat dari dump truck yang sedang melakukan unloading tanah ya, tanah-tanah merah. Dan di sini juga mulai ada lubang-lubang untuk terpantau, nantinya mungkin akan dipasangkan lampu penerangan jalan karena di situ akan menjadi jalurnya ram 6 dan juga main roadnya tol Depok Antasari tahap 2 ya. Jadi ada di sini yang sudah beroperasi ini kalau kita pantau dari udara, mungkin ada sobat keluarga semua yang belum mengcopy atau belum mengetahui bahwa di titik ini yang kita lihat mobil sudah banyak menggunakan jalan tol ini adalah merupakan tol Desari atau tol Depok Antasari ya. Nah, ini. Terus kita juga melihat di sini ada double box ya, double box yang seperti saya katakan di video-video sebelumnya bahwa jalur Krukut Pondok Petir dan di jalur di atasnya adalah ram 4. Nah, yang kita saat ini adalah merupakan ram 4 yang di titik gerbang tolnya sudah ada penamaannya ya. Jadi gerbang tol Krukut 4. Nah, jadi di sana juga gerbang tol ini yang ram 5-nya ini juga sepertinya sedang dalam pengerjaan bagian rangka atap, dan saya tidak tahu apakah di situ sudah ada penamaan. Tapi kalau dilihat dari sini posisinya belum ada namanya. Nanti kita pantau lagi di video berikutnya apakah sudah diberikan nama atau belum. Nah, ini adalah bagian dari gerbang tol ram 4 dengan ram 5 di Simpang Susun Krukut. Ingat ya, di sini totalnya ada 8 ram, ada 8 akses masuk dan keluar tol karena di sini menyambungkan 2 ruas tol. Di Simpang Susun Krukut itu menghubungkan antara tol Cinere Jagorawi dengan tol Depok Antasari. Gitu ya. Nah, di sini ada 4 ram yang akan difungsikan, akan difungsionalkan pada Oktober atau akhir tahun 2022 ini, yaitu ram 3 ya, ram 3, ram 4, ram 5 dengan ram 6 ya. 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang akan didahulukan. Ram 3 dari arah Cilandak Utama atau Brigif menuju Kukusan, ram 4 Kukusan menuju ke arah Sawangan, ram 5 Kukusan menuju ke Cilandak Utama ataupun Brigif ya, dan ram 6 adalah dari Sawangan menuju ke arah Kukusan ya. Dan 4 ram lainnya berarti nanti akan ditargetkan pada Januari 2023. Nah, ini sudah sering saya ingatkan, makanya saya selalu mengatakan bahwa disimak videonya sampai habis agar tidak ketinggalan informasinya, sehingga melakukan pertanyaan yang berulang ataupun sebenarnya sudah saya sampaikan dalam video. Ya, di bawah sini juga sudah mulai terlihat ya ada akses-akses yang memberikan rambu-rambu petunjuk jalan. Misalkan sobat keluarga semua ingin menuju ke arah ke Kukusan ataupun menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta nantinya. Jadi ke Bandara Soekarno-Hatta nanti mengambil berarti ke arah gerbang tol Limo. Kenapa? Karena ini adalah merupakan jaringan dari tol Jakarta Outer Ring Road 2. Jadi kalau tol Cijago 3 ini selesai, sobat keluarga semua tuh mau ke bandara nggak perlu lagi ke Jor 1, cukup menggunakan Jor 2, asalkan memang mengetahui bahwa tol baru pasti biaya tarifnya jauh lebih mahal. Nah, nanti ini saya takutnya ada salah paham lagi nih. Kemarin saya bilang di jalur Jakarta Bogor terbaru, saya bilang setuju dengan statement mahal, disangkanya setuju dengan harga mahal. Itu adalah 2 hal yang berbeda ya. Jadi saya cuman bisa mengatakan bahwa jalur tol atau jalan tol itu ada pemberian tarifnya. Untuk tol at grade dengan tol elevated itu berbeda. Dan elevated atau tol layang itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena memang biaya tolnya juga, biaya pembangunannya juga jauh lebih mahal, bisa sampai 5 dan juga 10 kali lipat lebih mahal. Gitu ya. Itu berdasarkan dari literatur di PUPR sendiri yang saya bacakan. Ya. Jadi bukan maksud saya untuk menyetujui bahwa jalan tol itu mahal, setuju gitu. Enggak, saya juga setuju, murah lah. Saya kan juga pengguna jalan tol, bukan pihak yang membangun tol atau menerima bisnis dari tol ini gitu ya. Tapi maksud saya adalah banyak statement yang mengatakan, "Bang, kenapa tol layang itu mahal?" Ya, iya memang betul gitu maksud saya, bukan setuju mahalnya, tapi memang betul gitu ya. Statement itu adalah benar gitu, bahwa memang mahal, lebih mahal bahkan daripada tol baru yang at grade. Karena itu alasannya, itu yang saya perlu sampaikan menjadi informasi untuk sobat keluarga semua, ya.
Mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya sampaikan. Jika ada kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, tulis di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun tol Desari terbaru dan juga progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.